Ya teman-teman, lanjut di video selanjutnya ya. Video yang kemarin ini lanjutannya. Ya, kemudian di pangkal lengan ya, yaitu di pundak depan atau samping dada. Ini kita tekan dorong ya, tekan dorong seperti ini, dan kita putar-putar. Ya, di sini titik saraf bagian lengan ya, bagian lengan sampai ke jari-jari. Ini ngontak ya. Nah, maka yang terjadi sini akan mengalami rasa sakit ya, rasa sakit dan pegel gitu di bagian pangkal ya, ujung pangkal lengan atau di samping dada. Nah, caranya melakukan yaitu dengan cara tekan dan dorong ya. Ya, minimal 5 atau 7 menit kita bentur-benturkan atau kita tekan dorong. Ini rasanya tembus sampai ke jari-jari ya, jari-jari tangan. Ya, tekan dorong seperti ini. Dengan santai ya, dengan santai. Tekan dorong. Nah, di lengan, bawah lengan ya, di sini juga kita tarik-tarik. Di sini ada otot di bawah lengan, ketiak ya. Jadi ada otot besar. Nah, kita cubit-cubit kecil. Nah, biasa terjadi kalau sarafnya lengan bagian tangan itu banyak yang tidak aktif, maka otot yang besar itu biasanya akan banyak ya. Kalau normalnya satu, namun kalau banyak yang tidak aktif di sini biasanya terjadi banyak otot atau otot-otot kecil yang keluar ya. Nah, kita cubit-cubit kecil sehingga yang terjadi akan terasa pada bagian semua jari-jari ya, jari-jari tangan. Nah, lakukan dari pangkal sampai ke pergelangan tangan ya. Sampai di pergelangan tangan kita pijat-pijat kecil ya. Dan di pergelangan tangan juga dipijat-pijat sampai di telapak tangan ya, telapak tangan dan punggung tangan. Jadi sampai di telapak tangan dan punggung tangan. Ya, satu tangan dari lengan sampai semua jari-jari. Lakukan minimal 10 menit ya durasinya. Itu sudah cukup. Dan otot leher kita tarik ke
arah dada depan ya, ke arah dada depan. Dari leher kita tarik itu, leher, samping, ke pundak, dan ke depan, bagian depan. Ya, kalau sudah semua jari-jari kita pijat keliling ya, semua ya, bawah, kanan, samping, kiri, kanan juga ya, samping, kiri, kanan, dan bawah dan atas. Jadi untuk jari-jari semua kita pijat keliling, pijat kecil keliling, kemudian kita urut tarik ya, urut sambil narik itu semua jari-jari ya, dan juga bagian telapaknya, telapak tangan kita urut semua, telapak tangan dan punggung tangan. Ya, kalau sudah telapak tangan dan punggung kanan, punggung tangan ya, punggung tangan dan telapak tangan sudah selesai, kemudian selanjutnya yaitu bagian belikat ya. Ya, karena pelemasan pada belikat dari tadi sudah pemanasan, sudah dipegang-pegang, sudah dibentur-benturkan. Kemudian untuk selanjutnya perlu buka baju. Untuk mencari saraf pada tulang belikat ya. Nah, seperti ini, tangan ditarik ke belakang ya. Tangan ditarik ke belakang seperti ini. Kemudian kita cari di mana otot-otot yang terasa menggerunjal. Ya, ini kita dorong masuk ya. Kita kembalikan ke tempat semula ya. Di sini biasa otot keluar. Ya, otot yang keluar dari tempatnya ini mengakibatkan tangan akan terasa sakit, nyeri, dan ngilu ya. Nah, ini titik pusatnya adalah di belikat. Nah, kalau ada otot yang menggerunjal, otot yang terasa, kita dorong masuk ya. Kita dorong masuk, kita urut, dan kita dorong masuk ya, sampai otot itu tidak terasa lagi ya. Ya, di sini terjadi banyak otot yang keluar. Terjadinya otot keluar atau bergeser dari tempatnya maka akan membuat kadang demam, dan kadang juga untuk menoleh ke kanan dan ke kiri sakit ya. Nah, dampaknya biasa sampai ke tangan ya, ke lengan tangan, dan biasa juga sampai ke pinggang, sampai di kaki ya. Kalau dibiarkan lama-kelamaan maka akan bagian tangan, bahu sampai ke kaki itu akan mengalami rasa nyeri semua ya. Nyeri, ngilu begitu ya. Dari dampak satu titik merambat kemana-mana, yaitu membuat setengah badan ya. Setengah badan biasanya saraf tidak aktif ya. Ya, di sini kalau saraf tidak aktif, banyak saraf yang tidak aktif, maka seluruh setengah badan dari tangan sampai kaki itu akan mengalami rasa nyeri dan ngilu.
dan biasa cenut-cenut gitu ya, karena darah mengendap ya. Darah yang mengendap, yang menggumpal, membuat rasanya itu menjadi cenut-cenut gitu ya. Itu terjadinya darah menggumpal dan darah sudah menjadi daging ya. Ya, kalau darah menjadi daging itu ciri-cirinya bagian yang mengendap itu dagingnya keras ya. Dagingnya keras, beda dari yang lainnya, dagingnya lembek, lunak. Namun di bagian yang mengendap, darah yang mengendap itu dagingnya mengeras ya. Dagingnya mengeras dan kadang membengkak. Itu ciri-ciri aliran darah tersumbat, mengendap lama, sehingga daging mengeras dan kadang bengkak. Ya, ini masih terasa banyak, maka harus dihilangkan semua ya. Saraf-saraf yang menggerunjal diusahakan menghilang semua, tidak ada lagi terasa. Kalau sudah hilang, itu tandanya otot atau saraf yang keluar itu sudah kembali normal ya, kembali di tempat semula, kembali di tempatnya, dan sudah tidak ada lagi terasa otot-otot yang menggerunjal. Itu tandanya saraf sudah kembali ke tempat semula. Namun kalau masih terasa, usahakan terus diurut ya, biar rasanya itu sampai menghilang betul, sampai tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada lagi terasa, maka kondisi pasien akan merasa enak, ringan, akan merasa bebas bergerak ya, tidak kaku badan, tidak seperti robot ya. Namun kalau ada sesuatu yang terkancing, itu untuk bergerak itu kaku ya, badan kaku, jadi seperti robot gitu ya, kaku gitu. Namun kalau sudah menghilang, maka akan enteng ya, akan enteng, ringan dan enak. Tidak ada lagi rasa terkancing. Rasa terkancingnya saraf itu biasanya rasanya itu seperti tersengat listrik ya, kayak setrum gitu. Itu tanda saraf terkunci atau terkancing ya. Jadi tidak nyaman, tidak enak ya kalau ada saraf atau otot yang terkancing atau tersangkut pada bagian tertentu yang membuat kondisi badan jadi nyeri, ngilu, dan cenut-cenut gitu ya. Nah, ini seperti ini, di uyek-uyek ya, ini ya, diuyek-uyek, diurut, cari sampai habis ya, sampai tidak ada lagi rasa saraf dan otot yang menggerunjal ya. Kemudian tekan dorong ya, seperti ini contoh ya, begini, tekan dorong gitu ya. Ini sampai ke pinggang ya, dari bahu sampai ke pinggang, tekan dorong begitu. Untuk menyimbangi rasa sakit pada titik yang sakit, kita lakukan keduanya ya, namun diperbanyak durasinya di titik yang sakit. Namun untuk biar seimbang, dua-duanya dilakukan ya, dilakukan pemijitan dan urut yang sama ya. Namun yang tidak sakit hanya sebentar saja, untuk biar seimbang, durasinya sedikit, tidak perlu lama. Yang lama yaitu di titik
area yang sakit saja ya. Kemudian dari leher ya, dari leher tarik ya sampai di bahu dengan pemijatan atau urut ya. Dari leher sampai ke bahu kita tarik, atau kita dorong, atau kita cubit-cubit besar-besar begitu ya. Ya seperti ini, dengan gerakan melingkar searah jam ya, searah jarum jam dinding. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini, dan nantikan video selanjutnya masih di tema yang sama. Tonton dari awal sampai habis ya. Ya, tunggu video selanjutnya. Masih di tema yang sama, yaitu terapi lengan yang terasa nyeri dan ngilu. Masih sama, lihat thumbnailnya juga ya, thumbnailnya. Dia tunnelnya sama, orangnya sama ya, pasiennya sama. Karena ini durasi terlalu lama, jadi saya bagi menjadi 3 video. Oke, ikuti semua dan tonton sampai habis ya 3 video ini. Terima kasih.